I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come, as they come. And I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari SDGs 15 dengan judul Live Online ingin mewawancarai masyarakat yang terkena banjir di wilayah Binakasi. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Samuel Stefanus Zambuli. Saya Stefa Seribu. Saya Gloria Simamora. Saya Ibnu Nabila Cahyani. Saya Karina Guru Balus. Saya Bayrani. Saya Sujawalia. Saya Sujawalia. Oke, sekian video perkenalannya. Kami waktu wawancara warga sekitar. Terima kasih. Kami dari mahasiswa Universitas Satya Bhinneka. Kami sebelumnya pada mendengar di daerah ini terjadi banjir. Nah, karena itu kami bermaksud untuk melakukan wawancara ke kakak terkait banjir tersebut. Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Ya, boleh. Nah, saya akan mulai pertanyaannya, Kak. Menurut kakak, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kakak? Apakah kakak melihat adanya perubahan lingkungan, seperti banyaknya sampah yang tidak pada tempatnya, penebangan pohon, dan kerusakan lingkungan lainnya yang tidak mempengaruhi terjadinya banjir tersebut? Kalau kondisi lingkungan sih sebenarnya saya belum tahu karena saya masih baru tinggal di sini. Kenapa di sini bisa banjir? Mungkin karena di belakang rumah kami ini ada aliran sungai. Jadi kalau sungainya itu bisa langsung banjir ke sini. Gitu. Kalau pembuangan sampah sembarangan, kayaknya enggak sih karena di sini ada setiap minggu atau sehari kadang ada yang turun besar. Gitu, Kak. Terus selama kakak menghadapi banjir ini, apa sih dampak yang terjadi yang paling terasa menurut kakak, baik dalam aktivitas sehari-hari dan bagaimana keadaan lingkungan sekitar seperti tanah, kebun, hewan, serta kualitas air? Dan bagaimana yang kakak lihat ketika banjir sudah mulai surut? Kondisi setelah banjir berarti ya. Kondisi setelah banjir kalau dari saya pribadi seperti ini, kondisi setelah banjir itu mungkin serabutan di rumah baru bisa semua. Terus kan itu kita kemarin kami kemarin banjirnya waktu hari kuliah. Nah, surutnya memang cepat. Banjirnya dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Keesokan harinya memang udah surut. Tapi kan baju-baju kuliah nggak ada. Jadi mungkin kesulitannya itu karena tidak ada pakaian untuk kuliah sih. Perabotan-perabotan banyak yang rusak. Jadi banyak dampak kerugiannya untuk masyarakat. Tadi ada binatang ya? Iya. Binatang atau air. Kondisi kalau kami kan menggunakan PDAM. Awal-awal mula memang airnya kayak bau atau kuning-kuning gitu. Tapi setelah beberapa hari airnya kembali normal. Kalau menurut kakak sebagai warga yang tinggal langsung di wilayah ini, apakah langkah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama menjaga lingkungan seperti mengurangi kerusakan lahan dan cara untuk mencegah banjir? Mungkin cara untuk mencegah banjirnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah pelebaran mungkin ya, atau sungainya digali lebih dalam lagi. Jadi atau membuat bendungan baru, jadi aliran airnya itu bisa mengarah ke sana. Jadi di sini nggak akan banjir lagi. Gitu aja dulu. Ya, Kak, sekian pertanyaan kami. Terima kasih waktu kesempatan yang sudah Kakak berikan kepada kami untuk melakukan wawancara terkait banjir. Terima kasih, Kak. Izin ya Pak, Ibu. Jadi kita mahasiswa dari Universitas Satya Bhinneka ingin mewawancarai pasca tentang banjir. Nah, jadi kan Ibu, waktu awal banjir ini Ibu tahu dari mana? Tahunya ya dia ibu di dalam. Jadi ya tetangga lah yang ngasih tahu. Itu kira-kira jam berapa Ibu waktu awal mula airnya naik? Jam setengah 5. Setengah 5. Itu pagi ya? Iya pagi sampai jam 12 sudah naik sampai atas. Setengah 5 ya, setengah 5. Ibu aja sholat numpang di situ. Di rumah orang masjid itu ya? enggak di rumah orang itu. Dia diajak di situ, jadi dah tuh dapat semalam jam 12 naik sampai atas. Udah itu ibu di situ, nah di apalah dipanggil saudara dari atas suruh naik tim SAR, dibawa lah ibu ke sana.
Itu pun udah kelaparan. Oh, Di situ udah terjebak. berarti udah tinggi lah airnya. Udah tinggi airnya, ibu udah kelaparan, udah siap. Apa tuh namanya subuh dikasih ibu telepon kasih roti mana lah kenyangnya kan. Itu jam 12 ibu minta lah nasi, antarlah naik besar itu ke situ. Habis itu sorenya ibu baru ya ke atas, bapak udah duluan. Oh, berarti ibu terjebak di atas itu dari pagi sampai sore. Sore agak kelaparan, udah kedinginan gitu, udah lapar kedinginan, rupanya gempa loh. Oh, gempa juga ibu. Wah, ibu pegang tiang orang itu, orang yang punya rumah aku udah pergi naik tim SAR itu kan. Itu rupanya gempa, ibu bilang, boy udah getar gini. Jadi kata saudara ibu di atas ipar ini adik bapak nih, nanti kalau banjir lagi apa-apa naik aja ke atas. Itu yang pertama tahun 2024 bulan 11 tanggal 27 pas milih. Nah itu pun gitu juga, tapi ibu lari ke atas ke rumah salon itu, diajakin sini aja Wak, gitulah ibu gitu. Berarti ini yang kedua kali ya, Kedua Ibu? kali, ibu pikir kan nggak dalam, situlah Pak tetangga diajak dia, gigilah ke situ, baru sampai ke tiang tuh. Kalau boleh tahu Ibu, ada nggak perabot Ibu yang rusak? Habis. Habis semua. TV, lemari 4 rusak semua ya Ibu. nggak nusuk lah, tengok nggak ada lagi apa-apa. Surutnya berapa hari? Suratnya besok, hari besoknya malam. Harus lumpur lah pagi, lumpur pagi kami udah kesini, ini udah kami TV kami habis semua, Habis semua. kulkas semua habis karena tinggi yang kami Mesin taruh cuci dulu habis. 1,5 meter, Kecil lah 2,10 meter di dalam tangan lah habis. nyuci. Ini Lemari 4, habis. lemari 4 pintu, baju habis. Terbalik dah rupanya waktu tahun semalam surat-surat kami habis, ijazah anak ibu habis. Dijemurin. Tapi bantuan makan Makan ada, kami ibu kan diantar makan, tapi ada nanti Indomie ada ngasih, dikasih lah pokoknya kok makan nggak payah nanti berapa orang sampai malam pun dikasih makan, ada nasi. tenggelam ini tim SAR kemarin ini. Kami naiklah dari situ, Kami di atas Di situ. atas situ kami mau tetangga, situ kami udah Dari terjebak jam situ. Jam setengah setengah 5 jam sampailah setengah 6 baru dijemput. iya. Tapi nggak ada korban jiwa kan Ibu? Enggak. Nggak ada ya. Enggak, anak-anak ini udah 2 lari. Mohon maaf Ibu, ini kan udah kedua kalinya kan Bu. Berarti harus ada upaya lah ya biar nggak terjadi lagi selanjutnya. Menurut Ibu upaya apa sih yang harus dilakukan pemerintah atau warga sekitar di sini Ibu? Supaya tidak terjadinya banjir. Ya nggak jadi banjir. Gimana nggak jadi banjir? Kami udah bilang sama ini kan sering datang apa nih Palaseta. Tahu? Palaseta yang ini BDPR itu kan sering ke bawah kan. Nah, itulah udah dibilang sama orang tuh. Kami kan ada parit ini ada korong-korong ini. Dulu nggak cepat kali air naik. Sekarang udah ada ini cepat kan naik masuk deh terus. Berarti dulu tuh karena nggak pernah banjir karena Nah, dorong situ. ya dah 2 tahun ini karena udah buat inilah banjir. Dari sungai dah penuh, nolaklah kemari. Dah tuh dari atas sana hujan kemari lagi. Berarti ini banjir yang paling besar Ya, lah yang paling besar sampai setengah ini udah. Tapi ibu ada naik rencana mana rumah kita, wak bilang ini. Jadi Ibu kepala desa cuma ngasih makan aja ya Ibu? Ada dikasih Perabotan gitu? Enggak. Nggak ada Mas. Tadinya waktu ada Palaseta tuh kan lurah tuh bilang ada mau ngasih ini roti tikar gitu. Tapi nggak ada. Nggak ada katanya udah ada 90 tapi nggak ada ke bawah sini. Kami sering dari sini nih jarang orang yang pikirnya nggak banjir di bawah aja. Padahal kami banjir. Ya ibu apa dikasih orang ibu ambil lah. Kalau enggak awak di dalam beresin rumah ya kan. Baju-baju semua habis. Nih. Bapak Polsek itu kan di sana Pang. Air Kecamatan Medan Sunggal banjir katanya. Infonya Bapak itu. Polsek inilah kan, dia kan berkeliaran. Tahu dia banjir itu jadi masuk-masukan api. Jadi kita nengok jam 1 ke sana, harus terus. Kami tunggulah sampailah setengah 5 mulai dari nembak. Berarti dia air Kami datang nggak dari belakang tidur namanya Ibu. Datang baru kena dari kemari. nggak tidur
Dari jam 3 kami nggak jam 4:30 itulah ini ngabari dia. Polseknya berarti dulu. Iya, ngasih tahu dia. kasih tahu kami dalam Turun bapak ini juga tim kasih SAR tahu. orang itu pun turun. Kami telepon diturunkan lah Nah ban-ban itulah itu. kami naik tim SAR lah di atas. Kami terjebak di situ. Karena ini Bapak Jajul tenggelam ini Bapak. Bapak di sini tenggelam ini. Orang kan anak sungai. Yuh, simpang mak tenggelam. Mana lah tembok? Oh, berdiri kami tembok tuh. Sedengkul lebih lagi di tembok ini. Ini. Tahun semalam kesuruh bapak nih berdiri sini, rupanya sampai juga ke Kan sini ya, tapi naik sini ulang, naik lain kan. banjirnya kan. Tahun ini sampai atas lah dia. Bang Itulah gitu. tadi. Memang dibersihkan sama Allah ini kan. Yang mana apalah kan dibersihkan. Suruh sadar manusianya kan. Betul kan? Itulah. Berarti disuruh lebih banyak menanam pohon dan Iya. kebersihan lah ya. Cuma ini aja sih Pak Bu pertanyaan. Iya. Nah, ini Udah, dia. apa-apa. Makasih ya Pak Bu. Ya semoga nggak kena lagi ya Pak. Iya, oke kan. Di sini saya izin ya Pak mau bertanya. Awalnya Bapak tahu ada kabar banjir itu dari mana dan Bapak gimana untuk siaganya? Ya, jadi waktu mau banjir itu Bapak udah ditelepon kawan dari atas, dari Tanjung Selamat. Pak, hati-hati, ini jangan nyenyak-nyenyak tidur, air udah meluap. Ya, jadi Bapak tungguilah sampai air itu dari sungai sampai ke Paren. Sampai ke Paren ini barulah siap-siap. Mana yang bisa dinaikkan barangnya, dinaikkan ke atas. Mana yang nggak bisa, ditinggal aja. Yang penting anak-anak sama cucu kami ungsikanlah semua ke masjid. Barang-barang habis semua lah. Misalnya alat-alat masak, semua pakaian-pakaian habis semua. Udah itu barang-barang gede ini habislah satu gede semua. Orang biasanya banjirnya kira-kira 1 meter, ini 2,30 meter dalam rumah. 2,30 meter lah dalam rumah. Jadi naiklah semua ke atas. Ya saya bangunilah, mana ini pada tiduran semua ini. Termasuk kawan kalian itu lah, pada tidur, bangunilah semua. Mana yang orang yang punya mobil dikeluarkan semua. Nah udah itu kami mengungsilah ke masjid. Kalau bagi Bapak untuk kedepannya seharusnya gimana gitu Pak? Ada pendapat Bapak? Ya kalau bisa jangan sampai lagi lah kayak gini. Tapi yang namanya itu bukan kehendak kita kan yang dari sana. Kami apalagi macam Bapak bukan sekali lagi kena banjir sini. Oh berarti udah sering. Itu udah selama dari tahun 2001 banjir ini sampai sekarang kita udah kurasa Nggak ada perubahannya ya Pak? Nah, Kayak untuk dari apa namanya? Dia kayak ada penanggulangannya biar supaya nggak banjir dari yang ya maunya kalau bisa sama nanti ini siapa Bapak? Pak Bobi. Pak Bobi, Bapak Gubernur ya. Pak Bobi kalau bisa di benteng lah mulai dari Brigjen sampai ke belakang terminal. Biar untuk nggak banjir lagi. Iya. Ya. Biar nggak banjir lagi. Jadi Pak setelah kejadian itu Pak apa aja barang yang Bapak rusak gitu? Sangat rusak. Hampir semua lah. Hampir semua. Nah, karena banjirnya itu biasanya semeter nih sampai 2 meter lebih. Berarti ini banjir yang paling tinggi. Oh iya ya, paling Pak? tinggi, mulai dari 2000 Berarti lebih tinggi. Ya. Habis semua lah, pakaian-pakaian nggak ada. Selembar kain nggak ada dibawa. Kami di situ basah semua itu pakaian. Bapak Ibu dapat bantuan nggak? Ya bantuan dari apa lah, biara Dari wiara, dari sosial. Yang 2 kilo, 5 kilo gitu aja. Termasuk dari Bapak Sopiantan ada juga bantuannya. Pak itu aja Pak. Makasih ya Pak. Maaf ya Pak mengganggu waktunya ya Pak. Iya. Ibu, sebelumnya saya dan teman-teman saya dari mahasiswa Satya Tera Bhinneka ingin mewawancarai Ibu tentang dampak banjir yang terjadi di bulan kemarin. Katanya di sini kena dampak banjir. Saya ingin tahu Ibu, apa sih yang terjadi di lingkungan ini yang sehabis banjir yang Ibu rasain dalam kegiatan sehari-hari Ibu? Ya, gimana ya? Mana ya? Apa yang menurut? Susah. Ya susah. Hati semua hancur, barang-barang hancur.
kita pun makan nggak tenang ya kan, semuanya kena nggak ada lah, hancur Biasa makan 3 kali, 1 kali. Indomie banyak, Indomie sampai muak, kalau sampai muda belenger. Indomie Berarti ibu itu waktu awal mula banjir itu ibu taunya pas jam jam berapa? 2 malam. Oh jam 2 malam. Jam 2. Itu jam 2 siangnya banjir besar lah, mulai jam 6 tuh banjir besar lah, naik tambah besar. Jadi parit ini bu tetap ada parit tetap banjir. Tidak banjir orang rumah ibu aja ini air yang tergenang ya. Nah, lebih ke atas lagi. Ini kami nyebrang itu udah megangin seng itu itu udah itu lagi dipegangan. Nggak bisa. Mana kami orang yang apa dah lama baru datang, yang ini apa namanya tim besar lama baru datang. Tengah hari sore baru datang, ini orang itu aja naik ke atas. Aku aja naik jatuh biru. Tim besar lama datang. Kita naik ban lah, macam mana berusaha lah kita. Apa tangga lagi? TV tenggelam, semua lah hancur. Pokoknya semua lah. Kalau perabotan ibu ada nggak yang mengalami kerusakan akibat banjir ini? Semua, kulkas, yoma, semua lemari. Nggak bisa dibagusin lagi ya, pakaian, udah yang mana bisa pakai, nggak bisa pakai kita buang aja, capek. Kerjanya nyuci lumpur semua ya kan, buang aja. Lumpur di sini tebal ya ibu Tebal. setelah banjir. Rumah ibu ini Tempat lebih tidur, dekat. pokoknya sependek tuh buang aja. Capek kan itu. Buang aja, ada bakar. Apa gitu? Oh iya. Udah nyata 3 Ini sampai sekarang belum bisa bersih kali tuh. Kok piring-piring mangkok-mangkok belum bisa bersih, itu balik lagi kita pergi balik. jadi gantung gitu. Jadi ibu selama banjir ibu di mana? Lari lah ke atas. Berenang lah ibu udah kan tenggelam. Naik ban lah ibu kan. Lari lah ke masjid atas itu di depan. Anak-anak ibu pun semua lah lari ke depan. Suami ibu lah yang lama. Itu pun dia berenang. Kalau nggak berenang udahlah. Waktu ibu ke atas itu udah dalam banjirnya. Ya udah dalam lah. Udah sebatas seng ini segini lagi seng. Dia Segini lagi air itu sama seng. banjir langsung boom gitu. Iya, Naik. dari sana enggak, pelan memang, pelan. Jumpa air dari sana, air dari sini, itulah terus meluap ya. Itu kan sungai. Oh di sana Meluap ya. Jadi di sini lebih dekat sungai. Iya, lebih ke sungai. Jadi ini, pari ini adalah air ke sungai ini. Kenapa? Ini kalau udah air, udah tinggi, udah mana nampak. Itu batas minyak yang tergenang itu. Yang selebihnya lebih lagi ke atas. Nah, ibu ini sebagai warga, apa rencana ibu untuk mengatasi dampak banjir ini? Ibu ya kalau memangnya apa pare-pare ini yang dan bikinlah pintu paret kan gitu ya kan ada kesungi jadi kalau puntung itu yang perlu di apa namanya dibikin keroncong apa namanya Tanggul. nah itulah dibikin kalau itulah Ini jadi kita nggak kena dampak banjir aja ini jadinya baru semalam banjir ini tahun ini ya banjir lagi Tapi ya harus jaga kebersihan iya juga. harus Sampah tidak boleh dibuang. iya. Bukan dari pemerintahnya aja yang Ya, dari memberikan saran, tapi masyarakat. masyarakat harus punya kesadaran Iya, sendiri kan. kesadaran sendiri, ya, betul. ini yang pertama kali atau ada berapa kali? Setiap tahun lah. Malam sama ini hujan ya bu? kayak ini kayak ulang tahun sama harinya sama tanggalnya kayak ulang tahun ya. Berarti kira-kira berapa tahun itu tuh bu banjir? Berapa tahun ya dari tahun 2001 udah banjir besar. Tahun 2001 tuh banjir besar. Tapi jangan juga lebih dari ini juga banjirnya. Itu banjir lagi ada 5 kali. Yang paling parah ini bu. Tahun 2001 sama ini. Tahun 2021 sama ini yang Ya, paling ya. parah. Main apa di sini? Kalau misalnya hujan air sungai naik juga tetap ke sini Ini tuh banjir. kemana dari kami kan sampai sana paret, sampai sini paret apa enggak ke rumah semua? Apa selama banjir ada dapat bantuan ibu? Ada, tapi nggak ada bantuan dari pemerintah, Dari dari masyarakat itu. Dari masyarakat dan pemerintah. Nasi goreng. Oh iya. Bungkus itu selagi kami banjir kami ya dapat. Indomie. surutnya berapa hari ya bu? Memang turunnya satu enggak lah. Satu malam. Enggak, dia jam berapa ya? Siang itu aku lupa jadinya Jam 3 datangnya jam besok sore baru ininya. Berarti jam 3 pagi besok sorenya udah mulai surut. Tapi banyak Tapi lumpur masih lagi. berlumpur lah, masih segini lah itu air. Satu malam.
Pokoknya kami nggak tidur di rumah lah. Di dekat masjid kami tidur dekat TK, dari TK, dari masjid. Yang di mana bisa lah gitu. Saudara, Pak saudara, kalau ada saudaranya yang dekat, Pak saudara. Ada penuh semua. Kami aja ke TK lari, ke masjid lari nggak bisa, penuh orang. Ke TK lari penuh orang, tasnya pun penuh orang. Terakhir kami dekat saudara, ke kami. Pasti dampak negatif lebih banyak. Kalau dampak positifnya deh, Bu. Kayak lebih kompak gitu. Iya, lebih kompak lah kompak memang. jadi agak akan saling bantu Iya, gitu saling ya. bantu lah. Udah orang saling udah kena musibah kok ya. Iya. Sama-sama. Masak rame-rame di masjid Masak Indomie lah kami, Indomie aja. Kalau Indomie, Indomie kembang-kembang itu kami masak. Apalagi itu lah yang kami masak. Baik, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan hari ini adalah bahwa banjir yang akan terjadi di wilayah-wilayah baik di wilayah Binakasi yang sedang kami wawancarai ini, bahwa dari kesadaran masing-masing kita harus melakukan yang namanya kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan dengan melakukan mungkin itu membersihkan selokan ataupun dengan menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu juga kita bisa melakukan yang namanya kerjasama dalam bentuk melakukan kerja bakti sosial yang akan membersihkan lingkungan yang lebih baik dan lebih rapi lagi. Nah, sekian video wawancara kami di wilayah Binakasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.